Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tak terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah bisa bertemu lagi. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang puasa, tapi dari perspektif yang lain. Mudah-mudahan nanti menjadi salah satu yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk melakukan introspeksi diri menuju yang lebih baik. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika kita ini berada di bulan Ramadan, kaitannya dengan puasa kita, kaitannya dengan sholat malam kita. Ini Rasulullah menyampaikan kepada kita, hasil yang kita dapatkan nanti yang paling maksimal itu adalah dari sisi maghfirah. Ya. Jadi di dalam hadis Rasulullah menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan landasan keimanan dan juga ihtisab, hanya mengharapkan sesuatu dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini kaitannya dengan puasa. Kemudian kaitannya dengan qiyam lail, ya, sholat di malam hari, atau yang biasanya kita populernya dengan istilah sholat tarawih, sholat witir. Itu Rasulullah SAW menyampaikan, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri di malam hari, artinya orang itu melakukan qiyam di bulan Ramadan, melakukan sholat di malam hari pada bulan Ramadan, maka Rasulullah menyampaikan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita ini. Dua hal yang sangat populer di masyarakat yang sudah dijalani bertahun-tahun ini, Rasulullah menyampaikan yang bisa kita dapatkan nanti itu terkait dengan masalah ampunan Allah. Bukan berarti kita tidak mendapatkan pahala, tetapi konsentrasi yang kita dapatkan itu lebih pada maghfirahnya itu. Karena memang sesungguhnya kita ini sangat membutuhkan maghfirah, sangat membutuhkan ampunan dari Allah. Ini bisa dipahami ketika di bulan Ramadan ini kita melakukan ibadah yang sifatnya itu hablum minallah, ya puasa kita, ya sholat malam kita. Itu nanti fokus yang kita dapatkan itu adalah maghfirah. Rasulullah tidak menyampaikan tentang kita mendapatkan ajrun minallah, walaupun itu pasti. Karena setiap amal yang kita lakukan itu, yang kita dapatkan itu pasti dua. Itu bisa dilihat di Al-Maidah ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa antallahul ladzina amanu wa amilus sholihah lahum maghfirah wa ajrun adzim. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya satu maghfirah, yang kedua ajrun adzim, ampunan dan juga pahala yang luar biasa, yang besar sekali. Hanya saja ketika kita ini di bulan Ramadan, Rasulullah lebih mengajak kepada kita ini untuk berpikir bahwa hasil yang kita dapatkan dari puasa kita, dari qiyam Ramadan kita, ini sebetulnya yang terbesar yang kita dapatkan itu adalah maghfirahnya Allah. Sekali lagi, bukan berarti kita tidak mendapatkan pahala, tapi yang terbesar maghfirah. Nah, kemudian begini, kalau kita ini ingin mendapatkan sesuatu yang bersifat ajrun dan besar, apa yang harus kita lakukan? Ternyata Rasulullah mendorong kita ini, jangan sampai di bulan Ramadan itu kita ini hanya, bahasa Jawa itu manekung, ojo mik manekung manembah neng Gusti Allah melalui media puasa dan sholat. Tetapi kalau kita menginginkan pahala yang lebih besar, Rasulullah mengatakan, man aftara shaiman falahu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang kita beri buka.
Jadi ketika Rasulullah bicara tentang ajrun, tentang pahala, itu ternyata Rasulullah membawa kita ini bukan pada pelaksanaan puasa, bukan hanya pada pelaksanaan sholat, tetapi pelaksanaan di sisi persoalan sosial. Bagaimana sosial kita ketika kita ini berpuasa, dan Rasulullah menyimbolkan, membuat simbol di situ itu aftara shaiman, yaitu memberi buka kepada orang yang berpuasa. Oleh karena itu jangan lupa ketika kita ini Ramadan, jangan hanya kita ini puasa, jangan hanya kita ini sholat tarawih, tapi juga manfaatkan, mendapatkan pahala yang besar dengan cara kita ini bergerak di wilayah sosial, terutama memberi berbuka kepada orang yang berpuasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai bahan pemikiran kita. Nasrun minallah, fathun qarib, basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad